Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Andalas Channel yang budiman, untuk kali ini perkenankanlah kami untuk berbagi sedikit pengetahuan seputar adat Lamong Pusaka Usang. Adapun tema kita kali ini yaitu mengangkat marwah para depati, nini mama, pemangku adat di dalam lembago. Baik, ketika kita berbicara tentang lembago ini istilah dalam dusun ya, di Kerinci. Kita membedakan sedikit lembago dengan lembaga. Yang mana kita bahas tentang lembaga dulu. Lembaga adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang yang cerdik pandai atau tokoh-tokoh masyarakat, atau boleh kita katakan sebuah lembaga formal yang diisi oleh orang-orang yang bekerja dalam upaya untuk melestarikan kearifan lokal atau yang kita kenal dengan masyarakat hukum adat, baik di tingkat yang lebih tinggi di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, itu ada lembaganya. Nama lembaganya kementerian ya. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Secara khusus mereka berupaya dengan program-programnya itu melestarikan masyarakat hukum adat sesuai pula dengan amanah undang-undang yang mengatakan menghargai serta menghormati masyarakat hukum adat selagi dan semasih masyarakat hukum adat itu ada dan aktif dan terus berkembang hingga saat ini. Kemudian ke tingkatan yang lebih rendah di provinsi juga, dan seterusnya ke daerah hingga ke tingkat desa yang kita katakan lembaga adat desa. Tujuannya sama, ialah untuk berupaya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang masih tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Baik, itu lembaga. Nah, bagaimana dengan lembago? Lembago ini adalah yang mana di sana itu terdapat orang-orang khususnya di Kerinci ya. Ini saya berbicara konteksnya di Sakti Alam Kerinci. Di lembago itu idealnya diisi oleh depati, didik mama, pemangku adat yang mana mereka ini sudah mempunyai gelar secara turun-temurun. Nah, sesuai seloka adat mengatakan burung pirak terbang ke Sasak, tiba di Sasak hinggap di Jako. Semenjak di Kunine turun di Kumama. Semenjak di Kumama turun ke Kito. Atau ke Penakan lazimnya di Kerinci ya, dari mama ke Penakan. Kalau tidak ada Penakan, maka tutung Penakan bisa. Maka dikatakan turun ke Kito ya. Buruk li berganti li buruk puo jalipo tumbuh. Rebah kayaro jelatang pangkit, hilang cincin permato timbul. Nah, jadi dalam kiasan ini
secara tidak langsung itu berharap ya bahwasanya hilang cincin permata timbun itu tadi. Berharap generasi yang akan datang dari nenek moyang atau pendahuluhur sebelumnya itu dalam membangkitkan adat lama pusaka usang itu lebih hebat. Hebatnya itu terlihat dengan kemajuan dalam sebuah negeri. Kemajuan yang kita maksudkan itu tentu bagaimana tatanan kehidupan di dalam masyarakat itu berjalan dengan harmonis. Kalau istilah sekarang itu bagaimana menciptakan situasi yang kondusif, aman, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, tentu bagaimana terbentuknya kerukunan antar manusia itu sendiri. Atau dalam istilah serak itu hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kemudian, esensi yang ingin kami sampaikan di sini adalah, adakah peran kelembagaan dan kelimbagoan itu berjalan dengan semestinya? Kita melihat bahwasanya di dalam lembaga yang tadinya sudah kita sampaikan, bahwasanya pemerintah itu mempunyai tanggung jawab untuk menghargai, menghormati masyarakat hukum adat selagi dan semasa masyarakat hukum adat itu ada dan terus berkembang hingga saat ini. Ini kita bercermin atau berkaca ataupun melihat ke tingkat desa. Ya, di tingkat desa, siapapun orang yang mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal, baik itu tentang adat, sejarah, budaya, silakan mereka boleh ikut mengurusi kelembagaan tersebut. Tetapi keberadaan mereka di lembaga adat tersebut ada batasannya. Bagaimana seperti yang kami maksudkan batasan tersebut? Mereka tidak lebih hanyalah sebagai sekretariat ya, untuk mencatat, menuliskan, menginventarisir, dan kemudian mungkin memilah-milah apa-apa saja yang menjadi kekayaan dalam kearifan lokal tersebut. Nah, tidak lebih hanya sebatas itu ya. Mereka membesarkan yang kita katakan orang-orang yang ada di dalam lembaga jati. Mana yang kami katakan lembaga jati itu tadi ya, yang patah tumbuh hilang berganti, hilang tua berganti muda, hilang tubuh berganti badan, yang sejak dulu sampai sekarang. Meskipun mereka tidak kalah hebat dari sisi SDM ya, sumber daya manusia, mereka tidak punya pangkat yang tinggi, titel yang tinggi, tetapi mereka lah masyarakat hukum adat yang harus kita hargai. Jadi artinya begini, ketika timbulnya satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat, maka jalan keluarnya adalah bagaimana Depati Nini Mama pemangku adat atau yang kita kenal dengan istilah lain sebagai Purbekalo itu kembali mengarah mengaju, memapah, membimbing anak buah anak penakan dalam negeri. Dan memang kalau kita berpedomankan pada adat lama pusaka usang dengan petatah petitihnya mengatakan itu anak buah anak penakan samo dipapah dalam negeri, laman bersih samo ditempuh, sumo tegenang samo dicau. Nah, artinya secara bersama-sama dengan asas-asas keadilan yang membuat negeri ini terkadang kacau dikarenakan ada sebuah istilah yang mengatakan itu keduduk kanti jangan diduduk, gawe kanti jangan digahu. Nah, artinya setiap kita itu sudah punya porsi tempat masing-masing gitu ya. Dan kemudian kebesarannya, pekerjaannya, keahliannya masing-masing. Jangan kita ganggu. Ya, apabila diganggu, maka akan kacau. Analoginya seorang dokter itu berupaya untuk memperbaiki sepeda motor gitu, menjadi orang bengkel. Kalau profesinya dokter, keahliannya seorang dokter, ya udah, dia harus fokus dengan itu.
Dan pun yang punya motor, ya ke bengkel motor dong. Jangan dibawa kendaraannya ke dokter. Nah, bertanya pada yang tahu, belajar pada yang pandai. Itu istilahnya. Jadi lembaga ini dia tuh tidak punya hak untuk dalam istilah adat memenggan, putus, memakan habis, atau menuntaskan satu perkara. Tugasnya tidak lebih hanya sebatas mencatat berdasarkan apa yang menjadi putusan daripada Purbakalo atau yang kita katakan Depati Nini Mama pemangku adat. Janganlah pula orang-orang yang duduk di lembaga itu lebih merasa gadang, lebih merasa besar, ya. Dia memutuskan suatu perkara itu tanpa adanya batui betanyo, tanpa adanya persetujuan dari yang kita katakan Purbakalo ini tadi, yang secara jatinya, ini banyak kekeliruan yang kita lihat, ya. Dan pun dengan Purbakalo atau yang kita katakan sebagai Depati Nini Mama pemangku adat di dalam dusun, ya memang kita sayangkan juga ya, karena mungkin rendahnya SDM dan pengetahuan mereka saat ini, zaman ini, sehingga mereka tidak tahu bagaimana perkembangannya dalam upaya pemerintah untuk melestarikan adat Lamu Pusaka Usang. Karena ya bisa jadi salah satu faktor dan alasannya mereka tidak diajak dan diikut sertakan, atau mereka tidak lagi dihargai dan dihormati, atau memang mereka orang-orang yang berada di kelembagaan formal itu tidak mengetahui tentang adanya jati diri mereka, dan mereka pun tidak berupaya untuk memberitahukan tentang adanya diri mereka, kejatian mereka yang mempunyai tufoksi mengarah, mengajun, memapah, membimbing, menghilu, membentang. Nah, istilah keruh dijernihkan, kusut diusai, renggang dipadu. Yang memadukan itu mereka. Lembaga ini sekedar wadah, tempat berpadu. Ayat di sini saja kita, di lembaga ini saja. Silakan Depati Nini Mama pemangku adat, jalankan tugas pokok dan fungsinya. Yang kayu katakan silang dipatut, renggang dipadu, rangkang disusun, silakan. Nah, mereka membuat berita acaranya, hasilnya. Bukanlah pula lembaga itu yang memegang putus, memakan habis, yang menghitam putihkan. Nah, termasuk ini yang kita lihat di Kerinci, tentang adanya wateh bateh. Nah, ini perlu kita ingat. Batas ulayat adat yang kita katakan sebagai istilah wateh bateh, yang sudah diajun oleh nenek moyang kita, tidak ada sejengkal pun di Sakti Alam Kerinci itu yang bukan merupakan tanah arah ajun adat ulayat, ya. Nah, yang saat ini kan adat sudah bersendikan haluan, artinya pemerintah ada secara batas administratif. Namun demikian adat Lamu Pusaka Usang itu dilupa jangan, ditinggal jangan, tetap. Jadi bagaimana caranya untuk agar bertemu ujung dengan pangkal? Setidak-tidaknya ini nasihat, ya, masukan untuk pemerintah ke depannya. Kita katakanlah sajalah misalnya antara Semurup dengan daerah Depati 7, ya. Kalau di Semurup itu pucuk sekonya Depati Kepala Sembah, ya. Ini sudah berbicara lembaga alam, artinya kita ambil istilah ke belakang itu kemendapuan, ya, atau kedepatian. Apa yang dikatakan mendapo bertumbuk dengan mendapo, negeri bertumbuk dengan negeri, itu seperti apa? Nah, Depati Kepala Sembah nanti pucuk sekonyo di kawasan Depati 7 itu siapa misalnya? Depati Sekungkung. Apakah Depati Sekungkung Jenak Putih ataukah Depati Sekungkung Kuning Kudrat? Itu kan kembarkan itu, sekungkung-sekungkung itu. Jenak Putih Kudrat, Depati Kuning, Depati Ngalih, banyak ya. Ya itu kayo sama kayo tuh. Siapa yang nak kayo tinggikan seranting di situ tuh kesepakatan kayo itulah.
Jangan sampai kami macu ataupun ngitung telu ayam kayo. Nah, kayo yang lah tahu. Jangan kayo nak berbuat tua di situ tuh gawe yang nampak. Jadi apa? Cukup duduk berdua itu. Dibuat kesepakatan. Secara ulayatnya, ya kita buka tembok. Mano arah dengan ajun. Ilo serta bentang. Itu jelas. Ya kalau memang yang kita katakan tambo sudah tidak bisa dijadikan pedoman, sudah tidak bisa dijadikan acuan lagi, artinya sudah tidak dihargai dan dihormati, yang selama ini tersimpan baik dan rapi di atas rumah-rumah gedang atau kita katakan tadi benteh, sudah tidak berlaku. Buat apa itu disimpan? Sebagai koleksi nggak jelas, hanyutkan saja. Kan begitu. Nah, amanah undang-undang itu untuk ikut melestarikan itu semuanya dengan segala kekayaan yang ada di dalam kearifan lokal itu. Nah, jadi di sana jelas mana uteh bateh, wateh bateh itu tadi. Antara mendapus murup kita katakan dengan mendapo di pati 7. Keili Muaros Kungkung mati. Di mana Muaros Kungkung mati? Kelembak balai beratap rinjuk di Kota Tua. Terus kita bawa Pangkal Titian. Nah, ada siak raja di situ. Ada ijung kecik di situ. Kalau di Muaros Kungkung mati di situ ada ijung pejinak di situ. Nah, kan jelas. Makam itu sekaligus menjadi patok. Ya, untuk menunjukkan batas. Ada depati semurup sirah mato yang dibelui. Artinya secara tidak langsung menjaga. Dan jangan kita bentrok ya. Nah, namun adat itu bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Adat ini mbuh sama mbuh, suku sama suku. Nah, jadi itu adat. Artinya ketika duduk kepala sembah dengan depati sekungkung yang ada di Pati 7, baik itu yang kami katakan tadi, apakah jinak putih, apakah peti kuning, peti ngalih, dan seterusnya, beserta kembarkan yang ada di situ, duduk bersama di situ ya, dan kemudian membuat kesepakatan. Nah, dan disaksikan oleh pihak pemerintah. Dalam ini apakah pertanahan maupun Pak Sekda sendiri atau Pak Bupati misalnya. Silakan saksikan, maupun Pak Dewan. Saksikan, dengarkan keterangan dari mereka. Jangan dilangkahi mereka dengan secara langsung membuat batas wilayah administrasi. Akhirnya masyarakat adat ini berbenturan. Makin kita harus paham juga, Pak, tentang bagaimana yang namanya kearifan lokal di Kerinci ini. Jangan diantuk-antukkan. Di Kerinci ini sudah ada susun dengan tindih, kuat dengan bagi. Yang dikatakan ketika tanah sudah begabung, sungai lah bebatang, genggamlah beuntuk, ingat kenano di masing-masing. Setelah uhang ingat mengenanokan, kayu lemak baik, kayak menjadi istilah membuat garis menjadi ukir. Yang kami ukir itu tuh yang sudah diukir oleh leluhur. Artinya masyarakat itu tinggal mengikut kemudian. Kecuali mereka membuat kesepakatan dan diberikan pengertian, atau setidak-tidaknya Bapak ataupun pihak pemerintah menjelaskan, Pak, ini hanyalah sebatas wilayah administratif, Pak ya. Tidak serta-merta ini masuk secara ulayat adat. Kan gitu jelas. Ini malah ya masyarakat kami yang awam ini kan berpikirnya itu batas wilayah administratif itu seolah-olah serta-merta dengan wateh-bateh atau ulayat adat. Atau ya kami tidak yakin dan percaya bahwasanya pemerintah itu tidak mengakui adanya masyarakat hukum adat mempunyai ulayat adat, wateh bateh. Kami punya tembo, Pak, yang dalam istilah sekarang itu dikatakan sertifikat. Ini pusako, Pak, yang kami simpan dan kami pelihara hingga saat ini, yang kami hargai dan kami hormati dan kami junjung tinggi, Pak. Nah, apabila itu kami kami rubah, maka kami bisa kacau, Pak, negeri ini. Kalau kita tarik ke atas, suku Kerinci itu tidak ada bersisi, tidak ada berhingga, Pak. Jangan diantukkan. Nah, kami juga ingin situasi yang kondusif. Tetapi apabila masyarakat hukum adat itu memang tertata dan tersusun dengan baik,
istilahnya masih berfungsi secara baik di batin ini mama pemangku adat dalam apapun permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Karena memang sudah menjadi ketentuan di Sakti Alam Kerinci, apapun fenomena, apapun perihal dan masalahnya, selalu adat yang didahulukan. Yang dalam istilah sekecil-kecil kejo. Kejo itu gawe, masalah, perihal, itu setahu. Pertengahan kejo njuk tahu, gedang kejo bepulang tahu. Itu tuh adat yang bicara dulu sepatah, berjalan dulu selangkah. Di Sakti Alam Kerinci ini, tapi masih berlakukah itu atau tidak? Atau mereka sudah dibelakangi? Nah, ini tentu menjadi hemat cermat kita bersama, ya. Karena kenapa? Kita manusia ini hendaknya saling ingat mengingatkan dalam hal kebajikan. Salah kita sapo, benar kita diri. Mungkin untuk sementara kajian kita sebatas ini dulu. Hal-hal yang sekiranya belum dimengerti secara baik, belum dipahami secara baik, lewat apa yang kami tuturkan dengan segala keterbatasan kami miliki, bisa melalui komentar, dan nanti kami juga akan menjawabnya berdasarkan komentar tersebut. Baik, demikian dulu. Tentunya sebagai manusia biasa, kami secara pribadi tidak bermaksud apa-apa, hanya menginginkan kepedulian kita bersama, yang mana tujuan dari konten yang kami buat itu muaranya adalah bagaimana kita semua secara bersama-sama, terkhusus kita yang ada di bumi Sakti Alam Kerinci yang tidak bersisi, tidak benggo nih. Kami tidak pernah membedakan ras, etnis. Siapapun yang di Kerinci ini berarti dialah orang Kerinci. Ya, tiada bersisi, tiada benggo. Artinya apa? Bagaimana kita secara bersama-sama membentuk kerukunan, situasi yang aman, damai, sejahtera, dan kondusif. Cuman itu, alangkah elok dan indahnya negeri ini bila kita mengikuti bagaimana yang dikatakan laman besapu adat, tapian bupaga malu, padang bupaga baso, tebing berdingkik dengan undang-undang. Ya, bagaimana yang dikatakan laman besapu adat? Adanya tutur sapo, istilahnya yang tua dihormati, yang kecil dikasihi, kanti sejawat, kanti sebayo, tempat bayo. Kepada Allah kita sama-sama mohon bertaufat. Kepada Nabi kita mohon syafaat. Kepada sesama kita saling memaafkan. Tergeser di waktu naik, tersinggung di waktu turun, kami mohon ampun dan banyak-banyak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.